Assalamualaikum. Halo sahabat Raja Pena, selamat datang di channel kisah inspiratif menarik dan bermanfaat di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah di channel ini agar menjadi pahala untuk kita semua, dan saya doakan yang sudah subscribe di channel ini diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Dan jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan pada Nabi besar kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Judul, Pacarku, Tetanggaku. Irfan, seorang pemuda berusia 23 tahun, baru saja lulus SMA. Setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, keluarganya memutuskan untuk pindah ke kampung, tempat asal nenek moyang mereka. Kampung yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, menawarkan suasana yang damai. Walaupun berat meninggalkan teman-teman SMA-nya, Irfan merasa ini adalah awal baru yang menyegarkan. Dalam hati, ia juga berharap bisa menemukan jati diri di kampung ini. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya Irfan sampai di kampung. Rumah baru keluarganya terletak di pinggir desa, dekat dengan sawah luas dan pepohonan rindang. Pemandangannya indah, dan suara alam menggantikan kebisingan kota. Namun, Irfan masih merasa canggung, apalagi ini pertama kalinya ia benar-benar menetap di kampung yang tidak ia kenal. Suatu sore, ketika sedang membereskan barang-barangnya, ia melihat sekelibat bayangan di luar rumah. Seorang gadis lewat, menyusuri jalan setapak. Wajahnya tampak akrab, namun Irfan tidak bisa langsung mengingatnya. Apakah dia tetangga lama yang aku kenal saat masih kecil? Pikirnya dalam hati. Di kampung, keluarga Irfan mengelola sebuah usaha dagang kecil, sebuah toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari bagi warga desa. Toko itu bukan sekadar tempat jual beli, melainkan juga menjadi tempat berkumpul para penduduk untuk berbincang. Irfan pun mulai membantu orang tuanya mengelola toko setiap hari. Tantangan pertama yang dihadapi Irfan adalah beradaptasi dengan kehidupan desa yang jauh lebih lambat dari kota. Di kota, segalanya serba cepat dan instan. Namun, di kampung, waktu seakan bergerak lebih pelan, dan interaksi antar manusia jauh lebih penting daripada kecepatan transaksi. Irfan mulai belajar bahwa kesabaran dan kedekatan dengan pelanggan menjadi kunci utama. Setiap pagi, Irfan harus bangun lebih awal untuk membuka toko. Awalnya, ia merasa ini membosankan, tetapi semakin lama ia mulai terbiasa dan bahkan menikmati kegiatan ini. Ia sering melihat warga desa yang datang ke toko, termasuk tetangga-tetangganya. Salah satu pelanggan setianya adalah Nike, wanita yang sama yang ia lihat saat pindah pertama kali. Nike sering datang untuk membeli berbagai keperluan, dan setiap kali ia datang, hati Irfan berdebar-debar. Ada sesuatu tentang Nike yang membuatnya merasa nyaman, meski mereka belum banyak bicara. Nike, yang kini berusia 20 tahun, adalah seorang wanita muda yang sangat cantik dan mempesona. Sejak kecil, Nike sudah menjadi perhatian banyak orang di kampung, tetapi kini, penampilannya semakin menarik perhatian. Dengan rambut hitam panjang dan senyumnya yang manis, Nike selalu berhasil membuat orang di sekitarnya terpesona. Dulu, sewaktu mereka masih kecil, Irfan sering bermain bersamanya. Namun, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kini perasaan Irfan terhadap Nike terasa berbeda. Irfan teringat saat mereka masih kecil, di mana Nike selalu ceria dan penuh energi. Mereka sering bermain di sekitar sawah, berlarian mengejar layangan, dan sesekali bertengkar seperti anak-anak pada umumnya. Namun kini, Nike bukan lagi gadis kecil yang ia kenal. Dia sudah menjadi wanita dewasa yang penuh pesona, dan Irfan mulai merasa dirinya tertarik lebih dari sekadar teman masa kecil. Setiap kali Nike datang ke toko, Irfan berusaha menyembunyikan kegugupannya. Terkadang, mereka berbicara ringan tentang kehidupan sehari-hari, tetapi Irfan selalu merasa ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Perasaannya yang dulu sekadar suka, kini telah berkembang menjadi cinta, namun ia tak tahu bagaimana harus mengungkapkannya. Suatu sore, ketika toko hampir tutup, Nike datang dengan wajah ceria. Ia menyapa Irfan dengan senyumnya yang menawan dan bertanya, "Irfan, besok kamu sibuk enggak?" Irfan, yang kaget dengan pertanyaan itu, menjawab gugup, enggak juga." "Ada apa, Nike?" "Aku butuh bantuan, nih. Aku harus jemput buku ke rumah temanku di desa sebelah. Kamu bisa temenin aku?" Tanpa berpikir panjang, Irfan langsung setuju. Ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Nike,
dan hatinya tak bisa menolak. Keesokan harinya, mereka pergi bersama menggunakan motor Irfan. Selama perjalanan, mereka banyak berbincang, mengenang masa kecil, dan tertawa bersama. Irfan merasa sangat nyaman di dekat Nike, seolah-olah mereka tidak pernah berpisah. Setelah mengambil buku, Nike tiba-tiba mengusulkan sesuatu. Kita mampir ke kafe baru, yuk? Dengar-dengar tempatnya cozy banget. Tanpa ragu, Irfan setuju. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kafe, bercanda, berbicara tentang impian, dan sedikit menggoda satu sama lain. Irfan merasakan ada koneksi yang lebih dalam dengan Nike, namun ia masih ragu apakah Nike merasakan hal yang sama. Ketika malam semakin larut, Irfan mengantar Nike pulang. Sesampainya di depan rumah Nike, gadis itu tiba-tiba berkata, "Irfan, orang tuaku lagi nggak ada di rumah. Kamu bisa temenin aku nggak malam ini? Aku nggak berani sendirian." Irfan terkejut. Nike memintanya menginap? Pikiran itu membuat dadanya berdebar, namun ia tahu Nike hanya merasa takut sendirian. Setelah berpikir sejenak, ia setuju. Mereka pun masuk ke dalam rumah, dan Nike menyiapkan teh hangat untuk mereka berdua. Malam itu terasa sangat tenang. Mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang banyak hal, tetapi di dalam hati, Irfan merasa tegang. Mereka sangat dekat, lebih dekat daripada sebelumnya, namun Irfan masih merasa ada batas yang harus dijaga. Tiba-tiba, tanpa peringatan, listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita, dan hanya suara jangkrik yang terdengar di luar. Nike, yang memang sedikit penakut, panik. "Aduh, kok mati lampu sih? Aku takut banget gelap." Irfan berusaha menenangkannya, "Santai aja, aku di sini kok." Namun, saat Nike hendak mencari lilin, ia tersandung meja kecil di ruang tamu dan jatuh ke arah Irfan. Dalam kegelapan, Nike mendarat di pelukan Irfan. Suasana menjadi sangat hening. Hati mereka berdua berdebar-debar, dan dalam keheningan itu, tanpa sadar mereka semakin mendekat satu sama lain. Tiba-tiba, terjadi momen tak terduga yang membuat mereka terlibat dalam adegan yang penuh gairah. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan perasaan campur aduk, antara cinta, ketertarikan, dan keintiman yang tak terduga. Esok harinya, ketika sinar matahari menerobos jendela, suasana berubah total. Nike dan Irfan bangun dengan perasaan yang berbeda. Keduanya merasa sangat canggung setelah apa yang terjadi semalam. Mereka saling menghindari tatapan dan hanya berbicara seperlunya. Nike terlihat lebih diam dari biasanya, sedangkan Irfan pun tidak tahu harus berkata apa. Setelah kejadian itu, hubungan mereka berubah. Setiap kali bertemu, baik di toko atau di jalan, mereka hanya menyapa singkat tanpa percakapan yang berarti. Irfan mulai merasa bingung dengan perasaannya. Apakah ini cinta, atau hanya perasaan sesaat yang muncul karena situasi? Dan Nike? Apakah dia merasakan hal yang sama? Setelah berminggu-minggu dalam kecanggungan, Irfan akhirnya tidak tahan lagi. Ia harus menyelesaikan semua kebingungannya. Suatu hari, ia memutuskan untuk menemui Nike dan berbicara jujur dari hati ke hati. "Nike, aku nggak bisa terus begini. Aku harus jujur sama kamu. Sejak dulu, sejak kita masih kecil, aku sudah suka sama kamu. Tapi aku takut perasaan ini cuma ada di aku. Aku nggak tahu apa kamu merasakan hal yang sama." Nike terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Setelah hening beberapa detik, ia akhirnya berkata, "Aku juga punya perasaan yang sama, Irfan. Dari dulu aku juga suka sama kamu, tapi aku nggak pernah berani bilang. Aku kira kamu nggak merasakan hal yang sama." Perasaan lega dan bahagia melingkupi Irfan. Mereka akhirnya memutuskan untuk memberitahu orang tua masing-masing tentang hubungan mereka. Ketika Irfan dan Nike mengungkapkan perasaan mereka kepada orang tua masing-masing, reaksi mereka sangat mengejutkan. Alih-alih kaget atau marah, orang tua mereka justru tertawa bahagia. Ternyata, sejak kecil, keluarga mereka sudah menduga bahwa suatu hari Nike dan Irfan akan bersama. "Sudah lama kami tahu kalian punya rasa, tinggal nunggu waktu aja kalian bilang," kata ibu Irfan sambil tersenyum. Beberapa bulan kemudian, dengan persetujuan kedua keluarga, Nike dan Irfan resmi menikah. Pesta pernikahan mereka digelar secara sederhana namun meriah, dihadiri oleh keluarga besar dan tetangga-tetangga mereka.
Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka berdua, dan kini mereka resmi menjadi suami istri. Ending, akhir bahagia. Setelah menikah, Irfan dan Naiki melanjutkan kehidupan mereka di kampung, mengurus usaha dagang keluarga dan menjalani kehidupan yang tenang namun penuh cinta. Dari perasaan cinta yang tumbuh sejak kecil hingga akhirnya mereka bersatu, mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak membutuhkan banyak drama. Cinta hanya membutuhkan kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Pesan moral. Terkadang, cinta sejati ada di dekat kita, namun kita terlalu takut untuk mengakuinya. Keberanian untuk jujur pada perasaan adalah kunci kebahagiaan. Jangan takut untuk mengikuti kata hati, karena cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Berjuanglah untuk cinta, dan pada akhirnya, kebahagiaan akan datang.